Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rosidi Hasibuan. Kemudian ada rekan saya Desiana Serianti Sitorus, Ruth Tiffany Simani Huruk, dan Sela Selpiana Sinurat. Saya akan menjelaskan tentang ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, artinya gagasan, konsep, pengertian, dasar, dan cita-cita. Dan logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ideologi-ideologi yang ada di dunia. Yang pertama, ideologi Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua, ideologi liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak individu. Ketiga, ideologi kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Keempat, ideologi sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Adapun fungsi dari sebuah ideologi, yang pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Adapun urgensi Pancasila sebagai ideologi, yaitu salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Yang berikutnya adalah tantangan yang dihadapi ideologi Pancasila terhadap berbagai ideologi yang ada di dunia. Yang pertama yaitu unsur ateisme, yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme. Dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme, yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang berikutnya adalah unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Yang berikutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama yaitu masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie, lebih disebutkan masalah politis. Presiden Abdurrahman Wahid, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. 5. Masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Diknas Nomor 20 Tahun 2003. Yang keenam, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, karena belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila terhadap berbagai ideologi yang ada di dunia. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Salah satu tantangan untuk era ini adalah globalisasi. Globalisasi dapat mempengaruhi ideologi negara. Beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing, sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Kelima, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia, dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Ketiga, sila persatuan Indonesia. Dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan dengan semangat toleransi antar umat beragama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan dengan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia diwujudkan dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Ketan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Kemudian, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam sejarah bangsa, dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. 2. Pada masa pemerintahan era 67, reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila
seolah-olah Pancasila tidak ditanggapi. Kemudian, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya, pengangkatan presiden hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Groenslake dan Weltanschauung karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. 2. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur agama, budaya, dan adat istiadat. Selanjutnya, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam. Misalnya, pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, menggunakan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Selain itu, Pancasila juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenan dalam kehidupan bernegara. Sehingga Pancasila ini akan membawakan gambaran wujud masyarakat yang diinginkan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Pancasila.